narkotika itu kan singkatannya itu dari narkoba dan psikotropika. Nah, apa sih itu narkoba sama psikotropika? Narkoba sama psikotropika itu adalah salah satu obat atau zat-zat terlarang yang memang sudah diatur oleh pemerintah setempat bahwa penggunaannya itu memang tidak boleh secara umum dapat digunakan. Maksudnya terbatas saja, karena ada beberapa hal yang apabila itu digunakan oleh manusia atau masyarakat memang akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungannya itu banyak bisa, sehingga apabila suatu masyarakat itu mengalami ketergantungan terhadap narkotika tersebut akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satunya mungkin sakau, bisa salah satunya. Kedua itu hilangnya kesadaran mental, terus tiga ya lambat berpikir, dan penyakit-penyakit lainnya itu akan ikut muncul apabila kita melakukan penggunaan narkotika itu secara jangka panjang, seperti itu. Jenis-jenis narkotika tuh kalau nggak salah sih ya diklasifikasikannya kan berdasarkannya itu ada jenis-jenisnya tuh, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas segala macam kayak gitu. Nah, tapi kalau memang untuk jangka ininya sih menurut saya apapun yang memang berbentuk obat atau cairan atau yang apapun itu yang bisa disuntikan ke tubuh dan itu memang tidak atas seizin dokter dan tidak ada surat legalnya dari BPOM atau apa-apa lainnya, itu menurut saya sih sudah bisa dikategorikan sebagai narkotika, seperti itu. Menurut saya itu kan ada keterkaitannya, itu biasanya itu saling berhubungan erat sama kemiskinan ya, dimana kalau misalnya kita lihat-lihat ini banyaknya itu kalau misalnya sasaran-sasaran orang yang pengguna narkotika itu lebih ke mengarahnya yang ke arah sektor-sektor yang orang-orang masyarakat kita yang kurang mapan atau sederhana, bisa kita sebutnya seperti itu, atau sulit lah ekonominya, karena memang biasanya mereka itu terkadang melakukan hal tersebut, itu melakukan penggunaan narkotika itu untuk sebagai bentuk pelarian terhadap masalah yang mereka hadapi. Tak luput juga sebenarnya orang-orang yang memiliki uang yang lebih biasanya juga menggunakan itu, namun memang penggunaannya itu mereka lebih ke, biasanya sih lebih ke penambah ini ya, penambah stamina apa segala macam kan, untuk contoh-contohnya yang kayak kasus yang sekarang itu kan kayak misalnya Jeff Smith, terus kemarin itu kayak penyanyi-penyanyi seperti kayak mungkin Ariel ya waktu itu pernah, dan beberapa aktor yang tertangkap itu kan biasanya mereka menggunakan itu kan untuk relaksasi mereka. Sebenarnya itu nggak boleh ya, maksudnya nggak bolehnya itu mereka tuh sebenarnya tahu itu tuh berdampak negatif bagi tubuh mereka, cuman memang alangkah lebih baiknya sih nggak usah coba-coba sih, karena memang ketika memang udah lakuin coba-coba kayak gitu ya bakal terus-terusan gitu. Kalau misalnya menurut pandangan saya, orang yang kena narkotika itu kan sebenarnya nggak bisa dikucilkan juga. Maksudnya ketika mereka udah tahu gitu tuh, yang harus tahu mereka lakukan itu, mereka harus tahu dulu kalau mereka tuh salah. Kalau misalnya mereka tetap beranggapan mereka itu benar dengan melakukan itu, ya mereka nggak akan ada respon bahwa dari tubuhnya nggak bisa mikir juga, jadi bahwa oh kayaknya fine aja deh gue ngelakuin ini, nggak menimbulkan masalah. Kalau sebenarnya kan itu dari pandangan mereka sendiri. Nah, jadi kalau misalnya mereka tetap menggunakan narkoba atau narkotika tersebut tanpa ada perasaan bersalah, itu yang bahaya. Nah, kalau misalnya orang yang mau pernah pakai atau apa lainnya itu dan ingin berhenti, nah salah satu caranya itu mereka harus tahu dulu bahwa mereka itu salah. Nah, setelah itu dari lingkungan juga harus support, diarahkan ke rehabilitasi atau apa, karena yakin kok itu pasti sembuh, karena ada beberapa ini juga yang kita lihat memang dulu pecandu narkoba segala macam, sekarang tuh menuju ke arah yang lebih baik. Tapi memang pada dasarnya harus dari diri sendiri dulu. Memang kalau memang dari sendirinya dulu udah sulit, ya bakal sulit gitu.
sih cara pandang bangsa kita Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam di wilayah kita kerja, artinya dalam penyelenggaraan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, di berbangsa dan bernegara. COVID-19 2019 ini munculnya sejak tahun 2020, tepatnya di BPD Sali Barito, itu di bulan Maret 2020. Nah, itu yang kami lakukan di BPD Sali Barito, khususnya dengan melakukan pencegahan dan melakukan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan membuat tempat cuci tangan di beberapa sudut di halaman kantor untuk memudahkan agar pegawai setiap sebelum masuk ke kantor itu melakukan cuci tangan dulu sebelum memasuki ruang kantor atau beraktivitas lainnya dengan menggunakan cuci tangan pakai sabun. Menurut saya artinya melemahnya konsumsi rumah tangga, lingkup ruang lingkup kecil, RT, RW ataupun pemerintah kota, dan melemah juga daya beli masyarakat karena adanya pandemi kita dilarang atau disarankan agar melakukan prokes kesehatan, artinya menjaga jarak, tidak melakukan bepergian keluar rumah, dan tidak melakukan kerumunan di masyarakat. Adanya ketidakpastian juga terkait dengan sektor ini ya, ekonomi. Itu tidak di bidang adanya ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi ini kan kita tidak mengetahuinya, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya suatu badan usaha. Nah, misalnya tokoan itu warung-warung itu berhentinya karena adanya pandemi COVID-19 itu. Dalam rangka itu pencegahan, kami melakukan upaya pencegahan, melakukan himbauan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan kantor BPD Sali Barito yang mana salah satu CPNS kita di Golongan 2 Langsar ini, saudara kan, ini kita lakukan dengan membuat banner-banner dan pengumuman tentang pencegahan prokes kesehatan dengan himbauan dalam satu situ 3M, juga menjaga jarak, mencuci tangan, wajib memakai masker. Tidak diperkenankan di kantor masuk ke ruangan tidak memakai masker. Itu khusus juga siapapun, baik itu karyawan-karyawati, pegawai, baik tamu dari luar daerah, atau tamu setempat di daerah, kami juga melakukan hal itu dengan pencegahan yang lebih ketat, dan juga memasang pengumuman semacam spanduk, sehingga sebelum memasuki wilayah kantor sudah menerapkan hal demikian. Nah, artinya untuk melakukan pencegahan itu.
Untuk wawasan kebangsaan dan bela negara sendiri ya, kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu adalah suatu ilmu atau suatu pemikiran setiap bangsa terkait bagaimana sikap dan perilakunya terhadap bangsa Indonesia atau bangsa yang berkaitan atau bangsa itu sendiri yang diikutsertakan dengan keberadaan jati dirinya serta kecintaannya terhadap bangsa itu sendiri, yang mana sehingga dalam menjalin kelangsungan hidupnya ini menjadi ketentraman atau ketenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut saya sih penting ya, sangat penting, karena dengan kita mengetahui wawasan kebangsaan atau bela negara sendiri, jadi kita paham akan seberapa besar sih kontribusi kita atau seberapa besar sih jiwa kita untuk melakukan membela bangsa kita sendiri. Untuk isu saat ini mungkin yang saya ketahui isu yang paling trending topik gitu kan, yaitu isu COVID-19, dimana isu ini atau COVID-19 ini masalah terbesar ya, terutama mungkin bagi warga Indonesia sendiri yang memiliki pendapatan yang memang sehari-hari dia harus mencari sesuap nasi atau mencari penghasilan untuk hari itu juga. Ini memang sangat sangat memberatkan ya, karena dengan timbulnya COVID-19 ini berdampak langsung terhadap perekonomian gitu. Kemudian salah satunya juga kan sekarang udah isu mudik ya. Dengan adanya COVID-19 ini membatasi bagi saya terutama untuk bisa pulang kampung, balik kampung gitu, bertemu dengan keluarga. Kalau menurut saya untuk harapannya sendiri, semoga COVID ini segera berlalu, jadi kegiatan aktivitas masyarakat di Indonesia terutama bisa berjalan seperti biasanya, normal gitu. Kemudian perekonomian masyarakat juga menjadi stabil. Saya lebih memilih ke penggunaan produk lokal ya, meskipun ada beberapa karena memang saya lebih lebih mengutamakan untuk produk dalam negeri atau produk dari ya kita sesama tetangga gitu kan, mensejahterakan usaha mensejahterakan usaha tetangga, kemudian mempromosikan produk-produk Indonesia seperti itu.